you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Gelaran 1, yang kami hormati Dewan Guru SDN Gelaran 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Desiminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, yakni jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga, presentasi yang akan diaturkan oleh Ibu Dinartri Cahyaningsih. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Bidzikrillah wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan diaturkan oleh Bapak Ismu Haji SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Gelaran 1. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah la haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabbil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiy wa rasul rabbil zidni ilma wa rizqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Gelaran 1. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri acara desiminasi dari pembinaan guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu selamat kepada Bu Dinar yang sudah mencapai beberapa tahap pelaksanaan, mulai dari seleksi menjadi calon guru penggerak sampai saat ini sudah menjalani pendidikan guru penggerak. Kemungkinan sudah separuh jalan ini, jadi untuk selanjutnya semoga senantiasa diberikan kelancaran sampai nanti lulus menjadi guru penggerak dari SDN Gelaran 1. Yang kedua, berkenaan dengan desiminasi pada pagi hari ini, yaitu tema atau judulnya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini saya hubungkan dengan slogan, moto, jargon dari guru penggerak, yaitu bergerak, bergerak dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini awal
awal dari pendaftaran calon guru penggerak, Bu Dinar sudah tergerak mulai dari dirinya sendiri secara individu, sudah tergerak ingin mengupgrade kompetensinya. Jadi bukan hanya HP maupun laptop, kita sebagai guru juga perlu mengupgrade kompetensi kita. Salah satu jalannya berbagai jalan sudah diberikan dari Kemendikbudristek, yaitu dengan cara mengikuti program guru penggerak. Yang kedua, slogannya yaitu bergerak. Pada saat ini Dinas sudah bergerak untuk melaksanakan sebagai calon guru penggerak, nantinya akan memperoleh beberapa pengetahuan yang akan bisa diterapkan di sekolah kita sendiri dan bisa nanti disiarkan atau diamankan, ditularkan kepada teman-teman guru yang lain dari lembaga SD lain, sehingga menjadi slogannya ketiga, yaitu menggerakkan. Dari bergerak dan menggerakkan, insya Allah sudah dilaksanakan sebagai seorang guru penggerak. Semoga mengikuti kegiatan ini nanti juga bisa menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti jejak dari Bu Dinar untuk mengikuti program guru penggerak, sehingga apa yang dicita-citakan dari tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan anak-anak melalui yang sekarang sedang booming, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami haturkan acara selanjutnya, yakni presentasi yang akan dihaturkan oleh Ibu Dinar Tri Cahyaningsih. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suhadi selaku Kepala SDN Kelarang 1 dan yang saya banggakan rekan-rekan guru dari SDN Kelarang 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah pengalaman saya yang sudah saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak dan sudah saya terapkan di kelas 5. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di SDN Kelarang 1. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi memajukan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi ini nanti berupa suatu diskusi yang akan kita terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi lebih baik. Konsep utama modul budaya positif di sini ada 7. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru.
Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk langsung ke nomor 1 yaitu pembelajaran paradigma baru. Karena kita adalah sekolah penggerak, pasti ini tidak asing bagi kita. Kita juga sudah menjalankan yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. 5 bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita sehingga anak-anak bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan atau diinginkan untuk Kementerian Pendidikan yang berdasarkan dari filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Next. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini yang ada di benak kita adalah disiplin di sini. Kalau selama ini kita menerapkan disiplin, berarti mereka, anak-anak kita atau murid-murid kita berarti harus mengikuti apa yang kita inginkan, bukan sesuai dengan kepribadiannya mereka. Kita membuat kalau dulu adalah suatu peraturan kelas, peraturan sekolah. Kita di sini sebagai CGB kita belajar dan kita sudah dididik sedemikian rupa untuk merubah kata-kata peraturan itu menjadi suatu yang namanya disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini nanti berasal dari diri mereka sendiri. Mereka yang membuat, mereka juga yang melaksanakan. Jadi sudah tidak ada guru menghukum murid. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi mereka melakukan dalam hati mereka, sesuai keinginan mereka. Ketika membuang sampah, kita sudah tidak bisa menyuruh mereka, nanti saya hukum. Karena mereka ingat peraturan membuang sampah sembarangan, mereka akan mendapat konsekuensinya. Nah, karena di sini kita akan menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini nanti berasal dari diri mereka sendiri, bersumber dari insting mereka sendiri, bukan dari sogokan, ancaman atau hukuman. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar mereka, yaitu yang pertama kebutuhan hidup. Mereka harus hidup. Apa saja yang mereka butuhkan agar mereka bisa hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa. Setiap manusia memiliki hati. Mereka ingin selalu disayang, terutama anak-anak. Ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, itu adalah tugas kita sebagai guru untuk mencurahkan kasih sayang kita kepada mereka. Berikutnya yaitu diterima penguasaan. Diterima penguasaan maksudnya di sini anak-anak biasanya mencari perhatian kita. Dia akan melakukan itu ketika dia tidak mendapatkannya di rumah, maka dia akan menerapkannya di kelas. Misalkan dengan membuli teman, dia merasa dia sangat berkuasa sehingga
Nah, selanjutnya yaitu kebebasan. Setiap manusia pasti ingin bebas, tapi bebas dengan cara yang seperti apa? Kebebasan di sekolah bukan berarti kita membiarkan anak-anak sebebas mungkin tanpa sudah tidak usah mengerjakan tugas atau dan sebagainya. Tapi kebebasan di sini adalah kebebasan untuk dia mengimplementasikan dirinya, mengekspresikan dirinya. Bagaimana cara dia belajar? Ketika anak memiliki kecerdasan dari visualnya, dari melihat, berarti kita sebagai guru kita harus melayani mereka dengan cara visualisasinya dia seperti apa, atau dengan cara mendengarkan atau audio. Berarti kita harus memfasilitasi mereka dengan belajar kalau dia hanya suka mendengarkan. Selanjutnya yaitu kesenangan. Ini adalah jiwa anak-anak. Anak-anak masih suka bersenang-senang. Jadi kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak sehingga anak-anak tidak jenuh ketika di kelas. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi di sini ada 3, yaitu pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan itu karena mereka itu terpaksa. Nah, di sini ada intrinsik. Intrinsik di sini berarti bukan dari diri mereka. Dia merasa terpaksa untuk melakukan hal itu karena di sini ada hukumannya. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, di sini mereka juga berasal dari intrinsik. Aku engkau melakukan biji 100 oleh hadiah. Berarti bukan berasal dari mereka untuk senang belajar. Berikutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar atau nilai kebajikan diri. Ini yang akan kita terapkan sebagai guru, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang ini berasal dari intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri. Mereka yang membuat konsekuensinya. Berikutnya yaitu posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Ini yang selama ini sudah saya rasakan. Ketika anak melakukan kesalahan, saya cenderung menghukum. Walaupun di sini tidak menghukum secara fisik, tapi dengan kata-kata kasar, membentak, itu sudah akan menanamkan pada diri mereka bahwa saya dihukum, saya akan takut. Untuk melakukan suatu disiplin positif di sini, mereka akan merasa karena takut akan hukuman, jadi bukan dalam diri mereka. Next. Nah, yang kedua yaitu teman. Ini yang sudah saya lakukan mulai sekarang. Saya berusaha untuk menjadi teman mereka. Jadi anak-anak lebih sering untuk curhat, walaupun itu ada masalah di rumah ataupun juga masalah-masalah di sekolah. Mereka juga akan selalu bercerita apa yang sudah mereka alami. Jadi kan kita adalah sebagai teman mereka. Jadi mereka itu nyaman dengan kita. Next. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini tidak hanya membentak. Kalau membentak tadi adalah penghukum. Membuat rasa bersalah ini dengan kata-kata yang menyudutkan, itu sudah mereka akan merasa ketakutan. Nah, ini yang harus kita hindari dan kita hapus dari diri kita. Selanjutnya pemantau. Pemantau di sini adalah hampir sama dengan menghukum, tapi kalau penghukum di sini, penghukum berarti kita harus menggunakan kata-kata kasar atau juga dengan fisik. Tapi kalau pemantau, misalkan si anak tidak mengerjakan tugas, nah kita memberikan hukuman kepada dia. Nanti ketika pulang sekolah kerjakan tugasnya. Nah, tapi kita juga tidak bisa langsung meninggalkan dia, tapi kita harus memantau dia benar-benar dia mengerjakan atau tidak. Nah, selanjutnya manajer. Nah, posisi kontrol yang harus kita terapkan
sudah mereka lakukan. Dan mereka juga harus mencari solusi terbaik bagi diri mereka sendiri dan konsekuensinya sendiri, bukan dari kita. Kalau selama ini ketika anak melakukan kesalahan, kita yang memberikan solusi. Tapi sekarang tidak. Kita lakukan yaitu posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Selain sebagai teman, kita juga harus memberi kesempatan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan sehingga tidak terjadi lagi. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dulu kita sebut dengan peraturan kelas, tapi sekarang kita hapus dan kita jadikan suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Adapun tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Berikutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, kalau dulu adalah peraturan, yang berikutnya yaitu yang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan, dan mereka juga yang menanggung konsekuensinya. Jadi bukan guru. Langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kelas ini adalah yang pertama, bertanya kepada murid tentang bentuk kelas impian mereka. Kelas seperti apa sih yang mereka inginkan? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan impian tersebut? Yang ketiga yaitu membuat kesepakatan konsekuensi jika melanggar dengan pilihan mereka sendiri. Ini yang sudah saya terapkan di kelas 5. Yang pertama ini saat mereka yang ini adalah siswa kelas 5 sedang berdiskusi untuk menentukan keyakinan kelas yang akan mereka tulis. Nah, ini yang gambar kedua, ini mereka menulis sendiri apa saja keyakinan kelas yang akan mereka laksanakan di kelas. Dan ini adalah penerapannya, yaitu setiap pagi walaupun tanpa guru, tanpa kita mendampingi, setiap pagi anak-anak langsung sholat duha. Walaupun di situ saya sudah tidak memantau lagi, setiap mereka datang, mereka pasti akan melakukan sholat duha. Yang kedua, berbaris di depan tanpa kita awasi, mereka juga akan melaksanakannya. Yang ketiga, membacakan Pancasila dan Indonesia Raya atau pembiasaan. Selanjutnya, pembacaan surat pendek. Surat pendek dimulai dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Untuk saat ini masih belum ditambah lagi untuk hafalan surat pendeknya. Dan ketika mereka pulang sekolah, mereka akan melaksanakan tugas sebagai piket kelas. Mereka akan membersihkan, dan setiap pulang sekolah mereka sudah terbiasa untuk memajukan kursinya, memasukkan kursinya ke mejanya masing-masing. Dan alhamdulillah untuk kelas 5 ini saya rasa untuk kebersihannya juga sudah sangat membaik daripada sebelumnya. Yang berikutnya ini adalah keyakinan kelas 5 SDN Gelaran 1. Ini adalah keyakinan yang sudah mereka buat bersama, yaitu menjaga kebersihan kelas. Kedua, selalu bekerja sama dan saling menghargai. Ini alhamdulillah kelas 5 jarang sekali yang namanya bertengkar, karena di kelas 5 selalu meyakini mereka bekerja sama dan saling menghargai. Yang berikutnya yaitu percaya diri dan antusias dalam belajar. Ini ketika ada suatu pertanyaan, saya pancing dengan pertanyaan. Mereka saling berebut, mereka saling antusias. Walaupun dia tidak bisa
Nah, teman sebelahnya ini pasti akan memotivasi temannya. Kadang bahkan yang namanya Herman dan Samjat, karena mereka sedikit berbeda, itu teman sebelahnya pasti akan membantu. Jam-jam saat ini membaca masih mengejar, dan setiap ada kegiatan mengerjakan soal dia akan terlambat, dan saya akan melaksanakan sebagai tutor sebaya yang akan dilaksanakan oleh teman sebangkunya. Dan berikutnya yaitu menghargai teman dan guru saat berbicara. Jadi ketika berdiskusi atau ketika guru menerangkan, anak-anak pasti akan menerangkan tidak boleh berbicara sendiri, kecuali kita memberikan izin untuk mereka menyampaikan pendapatnya. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah yang terjadi di sekolah, terutama kepada anak-anak. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga tahapan atau 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, atau dimana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika si anak melakukan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan PR, nah kita tanya, bukan langsung kita menghukum, oh sampai gak gara PR, berarti nanti sampai harus mengerjakan di waktu pulang atau dihukum apa saja. Nah, kita ubah cara kita yang seperti itu dengan cara kita memberikan motivasi atau membesarkan hati mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, lalu kita tanyakan, kamu bukan cuma satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah kedua yaitu validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah, atau semua perilaku memiliki alasan. Kita menanyakan alasan kepada mereka, mengapa mereka melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini adalah suatu solusi yang bisa mereka lakukan atau mereka terapkan dari kesalahan yang sudah mereka lakukan sendiri. Jadi bukan dari kita lagi, bukan dari guru lagi yang akan memberikan solusi, tapi mereka yang akan menentukan solusi terbaik bagi diri mereka. Kalau yang berasal dari diri mereka atau dari intuisi mereka, pasti mereka juga akan dengan senang hati melakukannya, karena tanpa paksaan dari kita. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, karena ini adalah suatu bentuk diskusi. Mungkin ada yang ditanyakan atau belum jelas, dan nanti mungkin ketika saya tidak bisa menjawab, kita bisa berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih. Ada Bu Nia, tadi tentang keyakinan kelas, ya katanya tadi tidak ada sanksi ya. Nah, apakah kira-kira tidak bisa dibuatkan sanksi yang membuat adalah teman-teman mereka sendiri? Sebab dalam peraturan kalau sekarang keyakinan kelas ya, jika tidak ada sanksinya, kayaknya bagaimana ya? Anak-anak kurang merasa takut atau bagaimana ya? Jadi bagaimana yang kira-kira ya? Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya mau mencoba menjawab. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Karena kita merubah dari kata peraturan menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu adalah ketika mereka melanggar peraturan, pasti nanti ada hukumannya. Nah, sekarang kita rubah. Hukuman kita jadikan konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Tapi pada peraturan ini atau keyakinan kelas ini, karena mereka yang sudah membuat, jadi mereka juga akan melakukan apa yang sudah mereka
sanksinya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu kalau keyakinan kelas karena mereka yang sendiri yang membuat. Karena mereka yang membuat sendiri pasti dalam hatinya ketika dia akan melanggar suatu keyakinan kelas, mereka akan berpikir 1000 kali daripada ketika kita yang membuatnya. Kalau kita membuatnya mereka karena takut, jadi mereka melakukan itu karena ketakutan, bukan pada diri sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, misalnya si siswa tadi lupa misalnya ya, contoh misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, ya namanya manusia, anak-anak ya, kadang lupa. Itu bagaimana? Maksudnya masa tidak ada sanksi walaupun seringan mungkin atau bagaimana gitu? Iya, sanksinya di sini tidak boleh fisik. Nah, kita hilangkan dari sanksi-sanksi fisik. Ketika mereka lupa karena mereka yang membuat, pasti ada temannya yang akan mengingatkan mereka. Sanksinya adalah bisa mengambil sampah tersebut dan meletakkan ke tempat sampah yang seharusnya. Atau bisa ketika guru lewat dan kita melihat itu, kita hanya mengingatkan mereka, ayo diambil, dibuang pada tempatnya. Seperti itu. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ya, pada yang tadi ada istilah, mungkin itu istilah baru juga bagi saya, segitiga restitusi. Ya. Dari situ mungkin pemahaman saya kurang memahami dari istilah tersebut karena mungkin juga memang baru. Gini aja dulu, tolong ini contoh yang Anda lakukan, Anda terapkan pada segitiga restitusi di kelas, terutama kelas 4. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Beberapa hari ini, di akhir-akhir ini ada salah satu siswa, Jam-Jam, ini tidak pernah mengerjakan PR. Ketika teman-teman mengumpulkan, dia pasti berkata, sudah Bu, sudah saya kumpulkan, tapi kenyataannya saya hitung bukunya tidak ada. Nah, saat pulang sekolah atau istirahat, saya menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu dengan memanggil dia sendiri, dan saya melakukan yang pertama, yaitu dengan menstabilkan identitas, atau di sini saya memberikan motivasi ke dia dengan alasan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, dia sudah akan merasakan pada diri mereka, lapo kok aku gak ngerjakan PR. Nah, selanjutnya kita menanyakan kepada dia dengan validasi tindakan yang salah. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kesalahan yang sudah kamu perbuat? Seperti itu. Dan dia akan menjawab sendiri, maaf Bu, saya lupa karena saya tidurnya terlalu malam. Nah, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita berikan menanyakan keyakinan kepada dia. Apa yang bisa kamu lakukan untuk merubah sikap kamu agar tidak lagi melakukan hal yang sama, yaitu tidak mengerjakan PR. Nah, dia menjawab seperti ini. Karena saya kemarin lihat TV Bu, terlalu malam saya tidurnya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Saya tidurnya tidak terlalu malam. Terus saya akan bertanya kepada teman-teman atau kepada Bu Dinar. Saya WA ke Bu Dinar ya kalau saya lupa PR-nya. Ya, saya jawab ya boleh. Terus apalagi solusi yang bisa kamu lakukan? Saya disuruh les sama ibu, tapi saya tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Saya itu malas Bu, waktunya bermain malah disuruh les. Lesnya jam berapa? Jam 4. Nah, akhirnya saya tanyakan lagi, sampean bisa lesnya jam berapa? Cek sampean bisa mengerjakan PR. Dia bilang saya habis maghrib. Dan alhamdulillah hari ini tadi jam-jam sudah melakukan perubahan, dia sudah mengerjakan PR dan hari ini dia juga mengumpulkan tugas yang saya
saya berikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa ayat, kalau kita pisahkan hatinya, misalnya bukan kamu saja yang pernah tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana menyiasatinya agar dia tidak merasa kalah mau ngarep itu ngarep PR, kalah mau aku doa sudah ngarep PR. Bagaimana cara menyiasatinya agar dia tidak merasa berbesar diri kalau tidak hanya dia yang melakukan kesalahan itu. Terima kasih pertanyaannya Bu Bibi. Karena ini adalah sistemnya diskusi, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Tidak hanya satu-satunya kamu yang tidak mengerjakan, tapi kita bisa menggunakan kata-kata lain yang bisa memotivasi anak. Contohnya di sini, setiap orang pasti punya kesalahan seperti itu. Kalau anak-anak, alah aku gak apa-apa gak garap jika akeh konjol, berarti kita belum menerapkan yang ada keyakinan kelasnya, belum berada dari diri mereka sendiri bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Berarti keyakinan kelas yang sudah kita buat ini berarti belum berdasarkan dari hati mereka sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan. Bu Rina, ini pengalaman di kelas saya kelas 6 itu memang bukan saya yang menentukan sanksi, soalnya memang ada sanksi ya Pak. Contohnya jika tidak mengerjakan PR, biasanya matematika yang saya buat itu, anak-anak yang menentukan sendiri, yaitu kalau tidak mengerjakan PR salah satu itu mungkin 5 kali spesial, itu anak sendiri yang menentukan. Salah satu bisa 5 kali atau 10 atau 15 kali itu dapat pengawasan. Nah ini kira-kira bagaimana ya dengan hubungannya dengan keyakinan kelas itu? Karena itu kan bukan guru yang menentukan. Terima kasih. Nah, keyakinan kelas ini memang adalah hal yang disepakati dari kelas. Tapi di sini kita menghindari yang namanya fisik. Kalau dulu saya juga pernah mengalami waktu saya SD, ketika saya tidak mengerjakan PR, ketika ada teman yang tidak mengerjakan PR, itu dihukum sama gurunya, dijewet, kadang disuruh menulis kembali PR-nya sebanyak 10 kali. Nah, karena kita belum menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kalau sekarang sudah dilarang yang namanya fisik. Nah, hukumannya atau konsekuensinya, kalau dulu ada hukuman atau sanksi, sekarang konsekuensinya dengan hal-hal yang lebih positif Pak. Misalkan dia tidak mengerjakan PR. Nah, kalau di kelas 5 mereka membuat sanksinya ketika istirahat, teman-teman istirahat semua, dia tidak istirahat, tapi dia mengerjakan tugas itu tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ya tapi itu apa? Hubungannya kan dengan olahraga ya, jadi kan menyehatkan anak. Kalau itu bukan olahraga Pak, tapi karena mereka merasa terhibur, bukan pada waktunya jam berolahraga. Karena mereka merasa bersalah, jadi mereka harus terhukum, berarti kan terpaksa. Seperti itu, bukan dari diri mereka waktunya olahraga, mereka senang berolahraga, tapi di situ dilakukan ketika mereka melakukan kesalahan. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Yes? Oke, terima kasih. Sebelumnya bila sampai aplaus dulu untuk yang menjadi perdebatan tadi adalah tentang keyakinan kelas. Terus sebelumnya ini banyak sekali istilah-istilah baru yang kita terima ini. Jadi usahakan nanti istilah-istilah baru ini bukan hanya kita di sekolah yang memahami mengerti konsep istilah-istilah baru. Jadi bisa nanti teman-teman
sosialisasi juga ke orang tua. Jadi saya sering memberikan kalau dari sambutan para murid, saya sering mengutarakan bahwa pendidikan ini akan berhasil manakala 3 komponen ini dari sekolah, keluarga, dan masyarakat ini benar-benar berkolaborasi untuk memajukan pendidikan. Jadi istilah-istilah baru ini bisa disosialisasikan ke para wali murid. Kalau kita sudah pegang para wali murid, insya Allah untuk yang masyarakatnya ini akan otomatis mengikuti, karena wali murid juga bagian dari masyarakat. Jadi boleh silakan kalau dijadwal awal tahun boleh 1 bulan sekali khusus mendatangkan wali murid tersendiri, bukan beberapa wali murid. Kalau istilah kerennya sekarang parenting, bisa parenting dengan wali muridnya. Saya kelas 1 langsung mudah di jam setelah anak pulang kita parenting 1 jam masalah ini sebentar. Nanti terus itu minggu depan nanti kelas yang lain. Jadi tidak harus pas kita rapat wali murid. Karena kalau wali murid kalau sampai kelas 6 ini kurang efisien memberikan penjelasan semacam ini. Kita memberikan berhubungan kedekatan. Nanti di sela-sela kita memberikan wawasan ke wali murid, kita tersendiri dengan kelas masing-masing, kita sisipkan tentang adanya keyakinan kelas bahwa Bapak Ibu sekarang ini kita memberikan bukan peraturan di kelas, tapi adanya keyakinan kelas, bukan ada sanksi sekarang, tapi istilahnya konsekuensi. Nah, ini kita sosialisasikan ke memang harus ada semacam itu, ada keyakinan apa yang diberikan pelaku harus disampaikan dengan adanya sanksi atau sekarang istilahnya konsekuensi. Nah, untuk konsekuensinya kita lebih memanusiakan manusia. Jadi tidak tadi cara berbisiknya dulu dijilid, dijilid dan sebagainya. Tapi itu mungkin adalah bagian dari tugas saya juga. Ya, kita dulu ini orang tua kita diberikan keras di sekolah, akhirnya juga ada yang dilakukan seperti polisi, seperti tentara, di pejabat juga ada. Kalau sekarang tidak ada dijilid nggak oleh. Kita lihat sendiri di masyarakat juga bagaimana kondisi anak-anak remaja sekarang kenapa juga semakin berjaya. Nah, kita juga membedakan kalau sekarang kalau saya sendiri tentang kekerasan ini harus keras tentang mendidik anak, disiplin, nggak oleh ya nggak oleh. Nah, itu kekerasan. Kita membedakan antara kekerasan dan kekejaman. Nah, konten jilid itu namanya kekejaman. Kalau keras harus disiplin, harus keras. Lunggu-lunggu pinggir tembok gak oleh yang keras. Ini gak apa-apa pinggir tembok, pokoknya disuri-suri ya. Nah, itu bukan kita mendisiplinkan anak, karena disiplin harus keras itu ya. Jadi kalau saya pribadi, kita tidak usah lebih antara kekerasan ini, maka kekerasan dulu kan harus membedakan mana kekerasan, mana kekejaman. Nah, itu ya. Karena konsekuensi harus ada. Konsekuensinya tadi setuju dengan bendera tadi, konsekuensi misalnya Pak Menteri tadi boleh tujuannya yaitu untuk olahraga sport jam boleh. Nah, tapi betul tadi dengan kita pengetahuan baru bahwa itu sport jam push up itu bukan pada jam pelajaran olahraga, sehingga anak-anak merasa terhukum. Nah, itu anak senang sekali. Nah, itu akhirnya menjadi terbiasa. Nah, itu. Jadi mungkin yang pertama tadi terus bosan terus kerja habis sekolah kaitannya ya sebenarnya 5 kali mengejar ini harus kulino tambah operasi di Indonesia. Nah, tapi dengan kalau kita memberikan konsekuensi berupa tugas yang tadi belum diselesaikan, mungkin akan lebih biasa pikirannya. Aku garap dulu nanti. Mungkin penggarapan yang akan lebih ngerti lagi. Beda dengan sekolah tadi. Saya ingin garap, mau tambah kuat, terus 10 tambah kuat mana? Segini tambah kuat, kekuatan otaknya juga tambah lagi. Tapi kalau konsekuensinya berupa tugas yang belum dikerjakan dan dikerjakan akan mengasah. Demikian mungkin
hanya butuh solusi saja sebenarnya. Terima kasih Pak Topik atas diskusinya. Sesuai dengan apa yang sudah saya terima selama di pendidikan guru penggerak, kita gunakan posisi kita sebagai manajer. Nah, kita bisa juga sebagai pemantau atau juga pengontrol anak-anak. Ketika kita anak-anak membuat suatu keyakinan kelas, kita adalah manajernya, kita mengarahkan. Jadi di situ mereka yang menentukan sendiri konsekuensinya. Tapi kita juga harus memantau apakah itu memberatkan anak-anak, terutama fisik. Di sini kita harus menghapus yang namanya hukuman fisik. Karena apa? Hukuman fisik pasti akan terngiang di anak dan akan tertanam pada diri mereka dan otak mereka. Selama dia hidup, dia akan selalu ingat, aku biar diokol Pak Guru Iko lo dikebrek, aku diokol Guru Iko lo dijelit. Pasti akan selalu terngiang dia selama dia sekolah dari kecil sampai besar. Pak Iko lo mesti nek aku gak gara PR di kokon sekot jam, di kokon lari. Pasti mereka akan selalu ingat. Nah, kita hapus hukuman-hukuman fisik itu dengan hukuman yang lebih positif. Makanya judul kita adalah budaya positif. Saya rasa sudah cukup presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian